ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana hukum meliburkan kajian atau majlis taklim pada kondisi seperti ini? Ini juga dari hal yang penting ya untuk diperhatikan. Ya, majelis taklim, majelis ilmu itu adalah kebaikan dan manfaatnya sangat besar sekali. Ya, manfaatnya sangat besar sekali. Tapi perlu dipahami bahwa wabah-wabah yang seperti ini itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Ketika pemerintah memberikan arahan supaya menghindari perkumpulan massa yang seperti itu, maka itu adalah perintah sesuai dengan jalur syariat. Hendaknya didengar dan ditaati. Dan itu terdapat kemaslahatan bersama. Terdapat kemaslahatan bersama. Dan alhamdulillah sekarang ini Allah memudahkan kita, ya, memudahkan kita dengan berbagai kemudahan. Kita bisa taklim melalui media-media seperti ini, atau taklim melalui melalui jalur online atau melalui telepon atau yang semisal dengannya. Nah, itu kemudahan yang Allah berikan. Ya, karena itu dari bentuk pengobatan saya sudah sebutkan tadi, pencegahan yang dilakukan oleh sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As terhadap peristiwa wabah tahun yang menimpa Amwas. Abdullah bin Amr bin As memerintah manusia itu naik ke gunung-gunung berpencar-pencar. Iya, berpencar-pencar, tidak berkumpul bersama. Dalam jangka beberapa waktu lamanya agar supaya penyakit itu bisa hilang dan mati. Dan dengan cara tersebut alhamdulillah Allah mudahkan wabah itu diangkat dari mereka. Ya, maka ini hari-hari kita perlu bersabar. Ya, kita mengambil pintu kebaikan dari banyak sudut yang lainnya. Ya, kalau kita tidak hadir di majelis taklim, kita banyak dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ikuti melalui jalur online, kajian-kajian ilmu yang sudah pernah ada sebelumnya, mungkin kita bisa ulangi, dan kita bisa memperbanyak ibadah di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Apakah di syariat kita dikenal sistem lockdown? Iya, di dalam syariat kita, syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, di antaranya di hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin wa antum idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi." Kalau kalian mendengarkan wabah ini ada di sebuah negeri, maka jangan kamu datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan kalau wabah ini terjadi di sebuah negeri dan kalian berada di negeri tersebut, maka jangan kalian lari meninggalkan negeri ini karena takut kepada wabah itu. Maka ini wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dari semenjak dahulu. Iya. Kalau ada sebuah negeri terkena wabah, kita jangan masuk ke negeri tersebut. Dan apabila kita berada di dalam negeri, sebuah negeri, kemudian terjadi wabah di negeri itu, maka syariat yang ada pada orang yang terkena wabah di negeri itu, dia bersabar di situ. Dia tetap berada di negeri itu. Jangan dia keluar dari negeri tersebut. Iya. Nah, itu subhanallah dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti memang ya seluruh solusi untuk wabah yang seperti ini adalah berada di sabda Nabi SAW ini. Ya, jadi lockdown itu adalah hal yang ada di dalam syariat, ya suatu hal yang benar. Dan saya tadi singgung ada wabah yang menimpa sebagian sahabat di Syam, di daerah yang bernama Amwas, di mana dua orang sahabat mulia meninggal di sana. Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan Mu'ad bin Jabal. Ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As ditunjuk sebagai gubernur di sana, beliau memimpin wilayah tersebut, maka beliau perintahkan agar supaya
manusia yang ada yang keluar dari tempatnya, tetapi mereka berada di gunung-gunung, terpisah di gunung-gunung. Iya. Dan ini dari sudut pengobatan sekarang ini, itu adalah cara yang paling efektif memang untuk menghentikan sebuah wabah. Manusia tidak saling mendekat, kemudian mereka hanya berada di tempat itu saja, agar supaya virus itu mati dengan sendirinya, tidak menyebar kepada orang. Maka ini sudut-sudut ada di dalam syariat, dan sebagian pendalilan saya sudah uraikan di jawaban-jawaban yang telah berlalu bersama kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan selanjutnya mungkin juga bisa ditambahkan sedikit, Ustaz. Justru ada sebagian orang yang malah membuat sebagai bahan candaan tentang virus corona ini. Ini juga dari hal-hal yang tidak layak yang terjadi di masa sekarang ini. Ya, musibah-musibah yang terjadi itu dan jangan dijadikan sebagai candaan, sebagai perkara yang biasa. Karena itu kematian, kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Maka musibah dan petaka yang berarah kepada kematian itu kita diperbanyak, diperintah untuk memperbanyak mengingatnya agar supaya mengambil pelajaran. Ya, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan dan nasihat. Maka itu harusnya kita mengambil nasihat di dalamnya. Iya. Apalagi kalau saat musibah dan malapetaka dia jadikan sebagai waktu untuk berdosa dan bermaksiat. Ya, maka ini sungguh musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ucapan lisannya, dia jaga tulisan tangannya, dia jaga gerak-geriknya. Ya, jangan dia meremehkan sesuatu yang mungkin saja sesuatu itu bisa menimpanya disebabkan karena sikap dia meremehkan sesuatu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat dan ampunan kepada kita semua dan memberi hidayah kepada kita semua serta menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.